Sebentar, Bang Madron. Terus Nabi Muhammad itu sebelum jadi nabi itu apa agamanya, Bang? Sebelum jadi nabi itu ada di Sahih Muslim 5074. Ya. Sebelum saya bilang agamanya apa, kalau ditanya agamanya apa, teman-teman jangan tersinggung. Silakan dibuka sendiri. Agamanya adalah penyembah berhala. Buktinya apa? Di situ Nabi Muhammad memberikan daging kepada sahabatnya yang namanya Zaid bin Amr. Zaid bin Amr ini bukan Islam, bukan Kristen, tapi agamanya adalah Hanif. Hanif. Nah, saat dia diberi daging sama Muhammad, dia bilang, sesungguhnya aku tidak memakan daging untuk persembahan berhala kalian. Berarti Muhammad nyembah siapa dulu sebelumnya? Itu yang ngomong Muslim ya, murid Bukhari ya. Jadi Muhammad penyembah berhala sebelum menerima wahyu, dia nyembah berhala. Maksudnya yang dinamakan berhala itu yang seperti dewa-dewa itu ya, Bang? Iya, dewa-dewa itu. Yang itu kan ada saya lihat itu, Bang, ada gambarnya, itu ada yang pakai tanduk, yang mukanya sangar-sangar. Jadi menyembah kaum-kaum seperti itu dulu ya, sebelum jadi nabi. Iya. Iya. Ah. Fathul Mekah, peristiwa Fathul Mekah tahun 8 Hijriah. Ya. Apa yang dilakukan Muhammad? Muhammad menyerang, membersihkan berhala-berhala dari Ka'bah di Mekah. Ya, ada 360 berhala. Bentar, perlu buka data nggak ini? Perlu lah, Bang. Nanti saya buka covernya ini ya. Saya buka covernya. Ini adalah buku Sirah Nabawiyah. Saya punya versi Indonesia, versi asli Arabnya, terbitan dari apa namanya? Aku lupa lagi namanya. Sebentar. Saya punya, kalau teman-teman mau ya. Buku cetak ya. Saya bilang karena saya lagi di luar. Ini adalah terjemahan versi bahasa Inggris dari Ibnu Ishaq oleh Universitas Oxford. Nah, di sini cerita tentang Fathul Mekah. Ya. Ada berapa berhala yang ada di dalam Ka'bah waktu itu? Ada berapa ini, kelihatan nggak? 360. 360 berhala yang dimana iblis telah menguatkan mereka. Nah, pada waktu itu Muhammad meminta agar gambar-gambar berhala itu dihancurkan dan dibakar. Ya, mana tulisannya? Dihancurkan dan dibakar. Nih ya. Nih. When the apostle prayed the noon prayer, saat dia sholat Zuhur jam 12, the day of the conquest, saat penaklukan kota Mekah, dia minta agar patung-patung berhala yang berada di Ka'bah harus dikumpulkan, should be collected and burned with fire and broken up. Dihancurkan dan dibakar dan dihancurkan. Tapi ada satu gambar yang tidak dihancurkan oleh Muhammad. Di sini diriwayatkan dari Hakim bin Abad bin Hanif dan tradisi lainnya. Orang-orang Quraisy meletakkan gambar-gambar di dalam Ka'bah, termasuk gambar apa ini, teman-teman lihat? Isa dan Maryam. Isa dan Maryam. Tapi apa yang dikatakan Muhammad pada saat itu? Dia mengatakan, the apostle, ini ada di halaman 400 ya. The apostle order, meminta agar gambar-gambar itu harus dihapus kecuali except those of Jesus and Mary. Jadi ada gambar Ka'bah, gambar Yesus, Isa dan Maryam di dalam Ka'bah. Muhammad nggak pernah minta untuk ini dihancurkan dan dibakar. Tapi poinnya tadi kita tahu di dalam Ka'bah dan di sekitarnya itu ada 360 berhala. Dan ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. 8 Hijriah ya, berarti dia tahun ke-8 ada di Madinah. Nah, yang jadi pertanyaan, umat Islam sampai tahun ke-8 Hijriah itu kiblatnya kemana, teman-teman? Ke Yerusalem. Ke Ka'bah kan? Ke Ka'bah dong, iya nggak? Kiblatnya ke sini kan? Iya, Ka'bah. Nah,
penyembah berhala yang ada 360 itu kiblatnya kemana? Yerusalem. Loh ini Ka'bah juga. Kan berhalanya di sini. Jadi umat Satu tempat Islam berarti bang ya. iya dari mulai Al-Baqarah 224, dari mulai pindah kiblat dari awalnya ke Al-Aqsa terus pindah ke Ka'bah. Itu punya kiblat yang sama dengan penyembah berhala. Tawaf nggak? Penyembah berhala zaman dulu. Tawaf, Pak. Tawaf juga. Tawaf. Istilam juga nggak? Sama. Bang Prop berarti itu betul yang dikatakan sama itu almarhum Buya Syakur itu ya kan, itu kan kemarin kan agak apa juga itu Bang Prop itu yang dikatakan kecuali gambar ya Yesus sama Maria itu jangan dihancurkan katanya. Itu memang betul berarti itu ya apa yang tertulis ya sejarahnya ya Bang Prop. Ya saya baca dari sini. Saya nggak tahu, nggak pernah dengar Buya Itu Syakur. ada kemarin. Nah ini bukunya ya. Dan yang mentahkik ini adalah semuanya profesor Islam nih namanya nih. Afifi dari Alexandria, Kiai Haji Kinani dari Damaskus, Abdullah Al-Toyib ini yang nggak pulang-pulang itu katanya ya. Mungkin baca sirah terus MA Azam dari Kairo. Nih, ISBN-nya ini teman-teman. Nih. Tapi maaf Bang Prop, saya mau tanya lagi Bang Prop. Itu Bang Prop sekitar umur berapa Bang Prop itu sebelum diangkat jadi nabi itu Bang Prop? Dia menyembah berhala-berhala seperti itu Bang Prop. 39. Izin ada ilmunya. 39 kan? Tapi anehnya kenapa Muhammad baru menaklukkan kota Mekah saat 8 Hijriah, sementara dia meninggal tahun 11 Hijriah, 3 tahun sebelum dia wafat. Sebelum dia wafat berarti dia punya kiblat yang sama, arahnya ke Ka'bah juga dengan penyembah berhala. Dia punya tradisi haji yang sama, tawaf juga, istilam juga. Terus melakukan ritual yang sama persis dengan pagan. Kenapa Allah membiarkan itu dan Muhammad juga membiarkan itu? Orang Islam dan pagan memiliki kiblat yang sama. Lama banget loh itu. Bayangin tuh. Kalau seandainya di bait Allah, di dalam bait Allah diceritakan bahwa penyembah Belzebul juga beribadah di bait Allah, saya akan tinggalkan ajaran Kristen. Berarti ajaran Kristen adalah ajaran yang sama dipakai oleh penyembah Belzebul, iblis. Tetapi kenapa Allah membiarkan Muhammad sudah datang, dia membiarkan dulu belasan tahun orang Islam ini punya kiblat yang sama dan ritual yang sama dengan penyembah berhala. Mestinya kan dari awal dia jadi nabi udah dihancurin itu. Logikanya gitu. Jadi begini Bang Prop, apa benar Bang Prop itu para penyembah berhala ataupun yang Nabi Muhammad sudah ikut itu bisa memberontak Bang Prop, bisa merampas ataupun menghancurkan atau suku-suku lain Bang Prop? Apa benar itu Bang Prop? Bisa merampas harta kekayaannya ataupun perang seperti ini? Harta rampasan perang ada, makanya namanya fa'i, gonimah. Nanti kalau orang sudah tunduk dalam Islam, dia dikasih jizyah. Karena orang yang tunduk di dalam Islam itu disebut sebagai dhimmi. Gitu. Jadi pertanyaan dia kan apa betul dijarah? Contohnya inilah perang Khaybar, perang yang lain itu kan untuk menjarah kesukuan, Pak. Gitu. Iya. Zaman dulu di Arab ada gereja. Coba baca di surat Al-Hajj ayat 40, ada gereja di Arab. Sekarang coba teman-teman cari, ada nggak gereja di Arab Saudi? Bukan Uni Emirat Arab, bukan Yordania, bukan Bahrain, bukan Kuwait. Arab Saudi, tempatnya Raja Salman sana, ada nggak gereja satu aja? Nggak ada. Nah pertanyaannya kenapa? Ya tadi pertanyaannya bro, siapa tadi yang nanya? Karena mereka semua di genosida. Oleh siapa? Oleh pasukannya Baginda. Kan gitu. Oh, ya begini Bang Prop, kan mereka itu berperang memberantas dan harta-harta kekayaan yang orang suku-suku lain miliki kan dirampas Bang Prop. Itu rampasan itu buat apa Bang Prop? Ketahuilah sesungguhnya apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul kerabat atau Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, Ibnu Sabil dan Ibnu Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami atau Nabi Muhammad pada hari Al-Furqan atau pembeda, yaitu pada hari
bertemunya dua pasukan alam maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi kalau ada orang Islam bilang, oh kamu orang Kristen perpuluhan, lain nih. 1/5 untuk Allah dan Rasul. 1/5 berapa persen? 20%. 20%. Apa yang 1/5? Nih tadi coba baca. Sebagai rampasan perang. Ya poinnya seperti itu. Rampasan perang itu bisa berupa apa? Bisa berupa harta, berupa hewan, berupa wanita. Contoh wanita siapa? Baginda Muhammad itu punya istri namanya Safiyah binti Huyai, orang Yahudi. Dari mana kira-kira kok bisa? Pak Prof, sorry saya nyela. Sabar Pak. Sabar Pak. Iya, tadi saya Putusin dulu narasinya Pak. Putusin dulu narasinya biar ini. Sorry Pak ya. Oke, siap. Oke. Silakan Bang. Dari mana Baginda punya istri orang Yahudi ya? Karena dia berperang dengan orang Khaybar. Orang Khaybar kalah. Orang Khaybar waktu itu dipimpin oleh Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab punya menantu namanya Kinanah, seorang rabi Yahudi. Kinanah punya istri, anaknya Huyai bin Akhtab, namanya Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai suaminya dibantai di hari itu juga. Safiyahnya langsung digauli, dinikahi, jadi istrinya Baginda. Ya itulah rampasan perang. Gitu. Ada yang berani bantah? tadi dibilang di Semenanjung Arab itu tidak ada gereja yang udah digenosida, sudah nggak ada lagi. Di sini Ya. dikatakan itu yang masih berdiri, ada gereja yang berdiri dari abad 4 Masehi, namanya Gereja Jubail. Gereja Jubail di Arab Saudi itu diperkirakan dibangun di abad keempat. Ya, itu. Nah, dan gereja-gereja yang masih berdiri sekarang itu, yang masih aktif sampai sekarang di Arab itu meliputi Gereja Al-Khalil di Sanaa, Yaman, ada Gereja Moronit di Libanon, ada Gereja Santo Lazarus di Al-Aizaria. Nah, dan di Palestina, dan Gereja Zubail di Arab Saudi itu tadi. Itu di Bahrain juga ada Katedral Our Lady of Arabia. Jadi kalau ada tuduhan bahwa Muslim itu menggenosida, itu sudah nggak ada gereja ini yang masih berdiri sampai sekarang. Oke. Saya Bapak meluruskan masih itu. ingat yang Bapak sampaikan ya. Kita cek Iya, ya. iya. Gereja Jubail tadi abad berapa, Pak? 4. Abad Abad 4. Muhammad abad berapa? Tuh 7. dia kan 611 baru jadi nabi, ya nggak? Meninggal 632, abad Iya. 7 ya. Ya. Di zaman Muhammad pun gereja itu sudah didemolis. Bahkan di surat Al-Hajj ayat 40, memang di zaman Muhammad ada gereja, tapi bukti nyatanya di Arab Saudi tidak pernah ada satupun gereja. Jadi gereja Zubail itu sudah hancur di zaman Muhammad. Makanya di situ Di ditulis sini abad masih eksis. Makanya ada Kristen Koptik di sana. Astaga Pak, Koptik itu artinya Koptik itu Mesir. Gini, Iya, Pak, gini. maksudnya masih penganutnya masih sama di Zubail itu. Coba tunjukin ada bentuk gerejanya nggak? Itu gereja itu fosil Pak, yang Bapak bilang tadi. Bentuk Nah yang kedua bekas Bapak puing-puing. bilang Bekas puing-puing. Jubail itu bekas gereja, bukan gereja yang masih eksis sekarang. Misalnya kayak gereja Katolik, gereja GBI, gereja Mawar Saron, bukan seperti itu. Gereja yang dimaksud Jubail itu adalah sisa bangunan gereja yang dulu dibangun abad 4 dan habis itu hilang. Nah terus Bapak tadi menambahkan ada gereja di mana? Di Bahrain. Bahrain itu Arab Saudi nggak Pak? Nih saya kasih tahu. Gereja Al-Khalis di Sanaa. Ya, nih. Saya kan nanya, ada nggak Di di Arab Yaman Saudi? juga. Maksudnya mayoritas di ini kan Semenanjung Arab nih. Loh, saya bilang Gitu. Arab Saudi. Di negara Pak. Islam. Iya, maksudnya di negara-negara Islam. Loh, Kalau saya nanya di misalnya- Arab Saudi, Pak. Saya nanya di Arab Saudi ini besarnya 2,15 juta. Kalau Bapak bilang Bahrain itu ada di sini, Pak. Nih. Ini Bahrain di sini. Ini bukan Arab Saudi. Ya. Bahkan di sini ada embassy Israel. Sanaa itu ada di sini. Itu masuk dalam wilayah Yaman. Yang ada Houthi itu. Apakah Yaman ini Arab Saudi? Bukan. Bapak terus tadi bilang ada gereja apa? Di Libanon. Libanon tuh di sini, Pak. Libanon. Ini Libanon nih. Libanon. Yang saya tanya itu di sini. Nih, Muhammad kan di Madinah sama di Mekah ya kan? Mana Mekah? Sorry, Mekah di bawah. Mekah di bawah. Nah ini ada di sini. Kenapa nggak ada gereja sepanjang Saudi Arabia? Saya nggak nanya di sini Pak. Saya nggak nanya di Uni Emirat, ya. Saya nggak nanya di Qatar. Ini beda negara. Saya nggak nanya di Bahrain. Nah ini sekarang yang pertanyaan saya, ada nggak gereja di sini? Jangan bekas gereja mah saya udah mengkonfirmasi, dalilnya ada surat Al-Hajj ayat 40.
Kenapa Ya, nggak ada? jadi gini. Jadi seolah-olah tadi itu bahwa umat Islam itu menggenosida gitu. Sedangkan Nah, kalau memang di umat negara-negara Islam tidak Islam, maksudnya di negara Islam itu masih ada gereja yang masih eksis sampai sekarang. Pak, saya Itu, ngomong negaranya Baginda Muhammad, Pak. Al-Quran turun di, emang Al-Quran turun di Sana'ah? Enggak, maksudnya kita harus clearin dulu nih bahwa umat Islam itu tidak menggenosida umat-umat Kristen, menghancurkan Karena umat tempat Islam ibadah. tidak menggenosida umat Kristen. Sekarang saya tanya, ada nggak gereja di Mekah sama di Madinah? Karena di dalam Ya Al-Quran nggak ada gereja di sana memang. apa? Di sana memang nggak ada gereja. Loh kenapa? Lah, kok ada saja? Memang nggak ada di Mekah, nggak ada gereja memang. Loh, tapi di Al-Quran ada loh, Pak. Di Al-Quran ada, coba. Ini ada, Al-Hajj ayat 40. Coba kita lihat, ini surat apa nih? Ini surat Madaniyah nih, setahu saya Madaniyah. Berarti turun di, kalau Madaniyah turun di, nih, Madaniyah kan? Madinah kan? Oke, apa di dalam ayat 40? Nih, orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu sudah dirobohkan biara-biara Nasrani dan apa ini? Kelihatan nggak? Like, Kicoy. Gereja-gereja. Gereja-gereja berarti ada rumah-rumah. berapa gereja? Banyak, lebih Ada dari banyak. satu. Berarti ini surat turunnya di Madinah. Berarti di Madinah ada gereja nggak? Lebih dari satu gereja, banyak. Bahkan di sini ada rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Ada sinagog berarti. Coba baca dari atas, Bang. Dari atas. Dari mana? Dari mana? Dari sebelumnya, ya. Oke. Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Mana? Ayat berapa, Bang? Coba saya Saya teliti juga ini. 40. Wah, ini udah mulai ragu nih Apa kalau itu? udah Al-Quran sendiri diteliti nih. Seneng saya. Iya, harus. Saya juga belajar nih. Al-Hajj Belajar ayat juga 40, ya. Bang. Apa? Al-Hajj Al- ayat 40. Oh. Al-Hajj. Nah, ini berarti di dalam, jangankan gereja, ada sinagog loh di Madinah. Kenapa ada sinagog? Tadi saya bilang, di Khaybar ada orang Yahudi, Rabi Yahudi, siapa namanya? Kinana. Kinana punya bapak mertua namanya Huyai. Huyai punya anak perempuan namanya Safia. Safia. Nikah sama Baginda Muhammad. Tentu mereka pasti ibadah kan? Ibadah di mana? Di sinagog. Nah, gereja aja nggak ada, apalagi sinagog. Ini aku coba baca konteksnya, Bang, ya. Surat Al-Hajj ayat 40. Jadi itu berbicara tentang orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Jadi ayat ini menekankan perlindungan Allah bagi orang-orang yang beriman yang disakiti dan dianiaya karena keyakinan mereka serta janji Allah untuk menolong mereka yang menolong agamanya. Jadi konteks ayat ini itu kan tentang pengusiran dan penindasan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang beriman yang seringkali diusir dari rumah mereka itu karena mereka beriman kepada Allah dan menolak berhala-berhala. Itu konteksnya. Oke. Jadi makna ayat itu pembelaan Allah itu. Nggak apa-apa, Bang, saya ikutin narasi Abang. Menurut Abang, di tempatnya Muhammad ini kan cuma hidup antara dua kota, Mekah Madinah doang ya. Antara Mekah Iya. dan Madinah ada gereja nggak, Bang? Oh, saya nggak tahu. Oke. Saya belum- Abang tahu Warroka bin Nawfal nggak? Hah? Warroka bin Nawfal. Belum. Nggak tahu Warroka bin Nawfal? Belum. Oke, yang lain tahu nggak? Yang Islam, Warroka bin Nawfal. Paman Nabi, pamannya Khadijah, paman Nabi lagi. Warroka bin Pamannya- Nawfal agamanya apa? Mungkin Nasrani. Pak Hanif tahu ini. Pak Hanif. Nasrani. Nah, kalau orang Nasrani ibadahnya di mana, Bang? Di Mas? musola, Pak. Masjid. Gereja lah. Di mana lagi, Bro? Gereja. Masjid. Jadi gini, saya menjelaskan bahwa memang sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu ya di umur 40, itu masyarakat di sana itu memang menganut agama jahiliyah. Jadi Nabi pembawa pesan dari Tuhan itu turun ketika masyarakat sana sudah mulai belok dari tauhid. Nabi-nabi itu turun untuk apa? Untuk meluruskan. Karena apa?
sebelum menerima wahyu, memang benar di sana itu memang agama jahiliyah. Jadi praktek-praktek penyembahan berhala dan dewa-dewa roh leluhur ya kalau di sana ya. Nah, tadi kan bertanya, apa agama Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu? Itu memang benar. Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama itu Hanif ya, Hanif. Yaitu menganut agama tauhid. Jadi teman-teman bisa cross check ini di Google. Apa artinya Hanif? Beda dong sama narasi saya. Iya, jadi Nabi Muhammad gini. dapat dari mana? Jadi teman-teman bisa cross check. Jangan dipelintir. Bentar, Bang Prof. Bang Prof tadi menarasikan, saya nggak motong. Jadi kasih kesempatan saya untuk meluruskan itu ya. Jadi gini, saya cuman ketik di artificial intelligence. Sekarang itu kan logaritmanya AI itu berdasarkan dari dokumen-dokumen dan di cross check langsung oleh kitab. Ini yang bikin bukan orang Islam. Jadi gitu. Sekarang ini sudah zamannya artificial intelligence. Jadi lebih gampang, memudahkan kita untuk mencari jawaban. Saya tinggal ketik apa agama Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu. Nah, ini muncul ringkasan AI seperti ini. Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu pertama diyakini menganut agama tauhid atau Hanif, yaitu keyakinan pada satu Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Hanif merujuk pada seorang yang meyakini tauhid. Nah, ini penjelasannya lebih lanjut ya. Yaitu keyakinan pada satu Tuhan yang Maha Esa dan tidak menyembah berhala atau dewa-dewa lain. Jadi teman-teman bisa ketika jadi Google kata kuncinya apa agama Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu. Nanti muncul di sana. Nah, saya kenapa gini? Kalau saya berdialog, saya pasti mengedepankan logika dulu. Saya tanggalkan teologi keislaman saya. Dan juga lawan bicara juga, ayo kita duduk bareng, kita pakai logika dulu gitu. Karena apa? Kalau kita berdialog dengan kacamata masing-masing teologi, itu nggak bakal ketemu, pasti nabrak. Itu kalau saya ya, tapi saya juga tidak menutup apa pengetahuan saya juga belajar nih tentang Bible sama teman-teman. Pasti saya nanya ke sumbernya dan saya berusaha untuk cross check gitu. Saya menarik sama Bang Prof ini, pengetahuannya luar biasa. Saya respect sekali. Meskipun kita tidak sepaham dengan arti, tapi dia sudah bisa mengkoleksi ayat-ayat yang menurut dia itu cocok dengan kacamata kekristenannya dia. Gitu. Tapi saya menghargai perbedaan itu. Nggak masalah sih gitu. Tapi saya gini, saya mau bertanya nih, mudah-mudahan saya dapat jawaban dari Bang Prof ini ya. Yaitu gini Bang, saya itu research Bang ya. Kitab yang paling banyak dipakai oleh umat Kristen di seluruh dunia itu nomor 1 yaitu NIV, New International Version. Koreksi kalau saya salah Bang ya. Nomor 2 itu yaitu KJV atau King James Version. Nah, setelah saya lihat King James Version ini muncul duluan sebelum NIV. Nah, saya riset lagi, kenapa banyak orang pakai NIV? Itu karena penerjemahan yang modern dan lebih banyak dimengerti dalam hal terjemahan, tafsirannya. Bener nggak Bang? Koreksi kalau saya salah ya. Jadi ratusan juta, miliaran ya orang Kristen di seluruh dunia itu pakai NIV. Setelah nomor 2-nya King James. Ini kedua kitab ini masih dipakai. Kalau di Indonesia itu LAI tidak mengadopsi NIV atau King James, dia ada sendiri. Nah, kita nggak membahas LAI dulu. Saya teliti lagi, itu ada satu doktrin utama di kekristenan, yaitu saya bahas di King James dulu di 1 Yohanes 5 7 sampai 8. Kira-kira isinya seperti ini. Jadi teman-teman bisa cross check ya. Saya ulangi di King James 1 Yohanes 5 7 sampai 8. Karena ada 3 yang memberi kesaksian di surga, itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah satu. Dan ada 3. Nah, ini ada dua. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, itu roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Nah, saya coba menelusuri di NIV, di New International Version yang paling banyak dipakai itu di 1 Yohanes 5:7-8. Itu cuman muncul karena ada 3 yang memberi kesaksian roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah sama. Nah,
kata-kata Bapa, Firman dan Roh Kudus di sini dihapus di NIV. Nah, saya coba cross check lagi. Ini kenapa kok nggak ada ayat ini, kenapa dihapus? Saya cross check di kenapa NIV? Nah, saya coba cross check itu NIV itu dikerjakan oleh pelajar-pelajar tertinggi di kekristenan yang meneliti manuskrip lama. Bro Hasim, bentar Pak. Maksudnya tadi ini temanya, ini sekarang mau lompat tema gitu. Kemana ini? Enggak, Iya. ini saya mau tanya nih, ini. Pertama dari AI, kedua dari Tritunggal, kata Yang gereja tadi di mana? Yang gereja tadi? Yang gereja itu dulu, Pak. Iya, yang soal gereja itu dulu clearkan, baru bisa pindah topik dulu Pak, biar penonton juga nggak gitu loh, lompat-lompat pembahasan. Udah saya Iya, jawab. Pak. Sorry, Pak. Jadi Sudah dijawab. Udah dijawab Gini, tadi. kalau Bapak jawab, iya, kalau Bapak jawabnya tadi lewat AI, mohon maaf Pak, Bapak cari satu programmer hebat pun, AI itu nggak pernah dia bisa mengekskripsi data PDF ataupun kitab ya Pak ya. Tetapi AI itu mengambil dari kayak segelintir blogspot, outspot, tulisan-tulisan, itu dirangkum sama mereka, dijadikan dengan satu singkatan. Jadi kalau Bapak bilang AI itu bisa baca-baca dengan kitab, no, itu salah. Kita bisa buktikan. Nggak ada ilmu yang kayak gitu, karena itu udah sepaket Pak. Ibarat kata Bapak bisa megang berangkas orang, itu udah mustahil Iya. Pak. Oke? Jadi gini, kalau kita menolak sekarang AI, iya. pasti Enggak, tidak gini, ada Pak. namanya TikTok. Tidak ada namanya Facebook. Dengar, enggak, ini demi Gitu. kesesuaian data. Makanya dalam ranah debat internasional Pak, dalam ranah debat Bapak kalau mau pakai debat British Action atau Australia, itu AI nggak akan dipakai karena dia menelusuri data-data dari tulisan-tulisan blogspot. Iya. Bapak bisa bikin, Bukan, Bang Eka bukan, bisa bikin, bukan itu. Pak Hanif bisa bikin, dirangkai. Bukan itu kinerjanya. Jadi jangan Bapak enggak, ya jadi Begini. jangan Bapak bilang itu bisa dipercaya untuk ke kitab-kitab. Tidak Jangan Pak, kayak no. AI dulu Kicoy. Tadi begini, tadi kan Prof ini kan kasih bukti di Quran itu ada gereja-gereja. Tapi kenapa sampai sekarang ini gereja-gereja tuh nggak ada? Nah, Prof itu mengambil kesimpulan bahwa dimusnahkan oleh Nabi Muhammad. Nah, Pak Bro Hasim kan menolak bahwa tidak ada genosida orang Kristen di Arab. Nah, jadi tunjukkan, nah gereja-gereja yang tadi di Quran itu sekarang kemana? Kenapa nggak ada lagi? Gitu loh maksudnya Prof. Iya. Itu lagi keduanya. Ya lari jauh Bapak ini, jadi entah kemana. Enggak, itu udah saya jawab. Tapi saya pengen buka topik baru. Saya mau bertanya gitu loh. Oh, berarti tadi udah Gitu. dikonfirmasi, udah buka topik baru ya. Iya kan dari awal Berarti udah buka benar topik ya, baru. berarti benar ya di Arab Saudi sekarang nggak ada gereja gitu kan? Masih ada. di Syida kan. Ya udah di mana? Ada. Ya itu tadi yang sudah saya jawab tadi itu. Di mana? Di mana? Gereja tertua abad keempat itu kan masih ada itu. Lo itu kan sebelum Muhammad, Pak. Iya kan masih ada itu. Lo di mana? Yang sekarang masih eksis. Masih eksis apanya fosilnya? Iya, maksudnya gini teman-teman. Maksudnya? Kalau misalnya Anda mengeneralisir bahwa Islam itu menggenosida tempat-tempat ibadah orang Kristen, makanya saya sebutkan berbagai negara Islam itu sampai sekarang masih ada gereja kekristenan itu masih ada. Bukan gitu, Gitu loh. poinnya. Misalnya gini. Asin, bentar dulu yang lain, bentar dulu. Di Arab Saudi kan sudah ada itu. Sabar dulu. Sudah Gini. ada, dan saya sebutkan juga lengkap di negara-negara Islam itu ada gereja-gereja. Kita ngomong Arab Saudi kok, negara Islam. Kita ngomong Arab Saudi Pak Hasim. Saya tanya nih terakhir. Di Arab Saudi ada nggak gereja? Ada. Sudah saya sebutkan tadi. Ya di mana? Abad keempat itu sampai sekarang masih ada itu. Oh, abad keempat Nabi Muhammad belum ada, Pak. Enggak, maksudnya berdiri dari abad keempat sampai sekarang itu masih ada. Nah, Udah oke, hancur, Pak. Udah setelah hancur, Iya, udah setelah Nabi puing-puing Muhammad gitu mana? loh. Mana ininya? Di mana lihat? Bisa diakses di mana? Coba saya mau buka deh. Saya mau buka datanya. Ada nggak yang perjamuan kudus di gereja itu Pak? Terang-terangan aja lagi, biar langsung ngerti Bapak nih. Coba Pak, tanya di AI-nya Pak. Mungkin. Itu bisa masuk ke kitab-kitab AI ya Pak. Giliran nyari gereja di Arab Saudi nggak nanya. Ini nih, aku pakai AI ya. Aku pakai AI boleh ya? Oke. Boleh. Gereja di Arab Saudi yang masih ada. Nih. Nggak ada. Ini salah AI Kak. Ini salah AI. Tolonglah, ada AI yang lebih bagus lagi Kak. Coba Yang AI-nya kedua, digedein coba. itu mungkin AI-nya itu agama Islam Kak.
Yang mana? Aku cuman ketik di sini langsung keluar. Pengaturan nggak ada itu. Ya itu AI-nya itu kepanjangannya agama Islam, bukan artificial intelligence. Gimana nih Pak Haji? Salah AI kakak itu. Coba lah jangan. Sekarang bukan sekarang. Gereja yang gereja abad keempat. Loh, Loh, kok sebelum Muhammad? Kalau abad keempat kan sebelum Muhammad Pak. Maksudnya begini Bro Hasim, ini biar ini kan abad keempat memang ada gereja, tapi ketika baginda jadi nabi, gerejanya udah dihancurin, itu poin yang tadi Prof Meta ambil, makanya sekarang ini nggak ada gereja lagi. Nah, kenapa gereja itu dihancurin? Kenapa tidak ada lagi gereja situ? Karena tadi genosida tadi, perangi orang tidak beriman itu. Karena itu juga ada di ayat Quran itu Pak, gitu loh. Ya aku lanjut dikit ya. Silakan Bang, silakan. Paham nih kayaknya alur ininya loh. Ya lanjut. Mempertanggungjawabkan tentang narasiku perihal Muhammad pagan ya. Aku revisi ya teman-teman ya. Tadi aku bilang Sahih Muslim 5075 ya. Ternyata adanya di Bukhari teman-teman. Ternyata gurunya yang nulis, saya kira muridnya ya. Muridnya Sahih Muslim itu Imam Muslim adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari, Sahih Al-Bukhari 5075, kitab penyembelihan dan perburuan. Nah, di sini diceritakan telah mengabarkan kepadaku Salim, Kak Grateful tahu banget ini siapa Salimnya. Bahwa ini ia mendengar salah satu toko kesukaanku si Salim ini. Ya. Suka minum susu. Menceritakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau berjumpa dengan Zaid bin Amru, ini Zaid bin Amr yang tadi saya bilang, orang Hanif, bin Nufail di bawah Baldah, ya Baldah Ka'bah. Dan itu adalah ketika belum turun wahyu kepada Rasulullah. Berarti belum ada Al-Quran, ya, belum turun wahyu kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menyodorkan apa? Kepada siapa nih? Kepada Zaid bin Amr. Oh. Kepadanya bukan susu ya, daging ya. Nampan berisi apa nih? Daging. Oke. Tadi saya udah bilang, nanti saya jelasin Zaid bin Amr itu siapa di sini. Datanya sudah saya siapin. Katanya Zaid apa kepada Muhammad? Tolong dibacain Icoy. Sesungguhnya aku tidak makan apa yang kalian sembah untuk sesembahan kalian, dan aku juga tidak makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah di atasnya. Berarti daging apa nih? Ini jambar apa nih? Jambar persembahan berhala. Siapa yang ngasih ini orangnya nih? Pelakunya makan apa berarti? Daging persembahan berhala. Nah ini nih datanya ya. Zaid bin Amr tuh agamanya apa? Kita bisa lihat sini. Aduh, sorry. Tutup lagi. Sorry. Nah ini. Jambar. Ya, ini 4 orang yang keluar dari ajaran politeisme, penyembah Tuhan yang banyak. Ya, siapa orangnya? Pertama adalah Waroka bin Nawfal yang dikatakan di sini menjadi Kristen, kemudian Ubaidillah bin Jahas. Ya, Ubaidillah bin Jahas. Yang ketiga namanya adalah Utsman bin Huwairid, dan yang terakhir adalah siapa namanya? Tadi Zaid bin Amr. State as he was, he accepted neither Judaism nor Christianity. He abandoned the religion of his people and abstain from idol. Dia memang bukan penyembah berhala. Makanya tadi waktu ditawarin sama si penyembah berhala, saya bilang tadi penyembah berhala karena dia belum dapat wahyu ya. Dia nolak. Nih. Ini datanya. Halaman berapa? 99. Nih, buku yang sama. Buku Ibnu Ishaq tadi. Nih ya. Sama nih bukunya. Ini teman-teman. Ya, saya share juga ini buat buku-buku ini, siapa yang mau saya kasih gratis. Boleh bang, share ke saya bang. Boleh. Saya pengen pelajari. Ya. Udah gak percaya AI lagi.